ada informasi yang diterima oleh CNBC Indonesia gitu ya Pak ya. Penyebab kenaikan harga nikel dunia ini karena salah satunya ada masalah penerbitan RKAB, pengusaha mineral yang masih terhambat dan tidak bisa diproduksi secara maksimal akibatnya gitu ya. Saya ingin pandangan dari Anda mengenai pendapat ini. Ya, saya tadi tanya itu, saya silakan Pak. Tanya teman-teman di Minerba. Saya pikir itu yang sudah keluar itu sudah cukup banyak, ya, sudah hampir 160 juta, 170. ya 160 juta ton biji, ya, 170 ya. 170 juta ton. Kemarin 160. Jadi sebenarnya itu sudah sangat cukup. Jadi RKAB itu ya tentu kita juga harus melihat bahwa apakah perusahaan-perusahaan itu sudah mematuhi semua aturan yang berlaku. Ya. Kemudian yang tadi disebutkan SDG dan sebagainya itu kan kita harus maintain. Ya. Jadi yang dikeluar sudah cukup banyak. Kemudian dan itu sudah cukup dengan jumlah produksi yang ada di sini. Jadi tidak mungkin bahwa RKAB itu menimbulkan kenaikan harga. Nggak ngaruh. Tidak ada ngaruh. Jadi itu benar-benar jawaban dari Anda, itu tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga yang ada di dunia ini ya Pak ya. Dan tadi Anda bilang 170 juta itu sudah sangat memadai, itu selama berapa rentang waktu, berapa lama Pak? Terhadap kapasitas produksi kita. Gitu. Jadi sudah cukup. Ya, jadi kalau terhadap kapasitas produksi sudah cukup, ya untuk apa lagi gitu ya? Ya harus kita lihat dengan apa namanya kecukupannya. Satu hal juga yang sangat dirisaukan ya oleh teman-teman itu bahwa kita kan harus maintain ini dalam waktu yang lama. Kebanyakan memproduksi juga nggak baik. Nggak bagus. Ya, jadi memperpendek kontribusi kita kepada dunia. Saya kira itu sangat. Ya harus main napas panjang ya dalam itu hal ini, disuarakan oleh para pengusaha sendiri. Ya, disuarakan oleh para pengusaha sendiri. Jadi kita sudah sekarang berapa? 44% dunia dari kita. Ya kan? Jadi saya kira rekor ya. Ya kan? Nggak pernah ada sebenarnya itu. Gitu. Oleh karena itu pandangan untuk masa yang akan datang harus kita pelihara dengan baik. Apa kita mau jadi pemain sesaat atau kita dalam jangka panjang, itu yang harus dijaga baik oleh pemerintah. Ya. Jadi jumlah yang sudah dikeluarkannya sudah cukup, ya, dan itulah barangkali yang bisa pertimbangan utama. Dan mungkin ada tambahan lagi juga, banyak pengusaha yang menggunakan jasa-jasa yang kurang mampu untuk bisa menjawab dengan baik semua tantangan-tantangan yang ada di dalam proses itu. Saya kira itu. Jadi memang seperti yang tadi Anda sampaikan di awal, jika kita yang menjadi pemain jangka panjang, tentunya sustainability ini isu yang luar biasa harus dikemukakan oleh Indonesia. Kan ya. Bangun pabrik itu nggak murah, ya kan, jutaan dolar yang harus diinvest, ya kan. Mereka datang ke sini dengan hitung-hitungan. Ya, ada pengusaha yang memang datang dengan mempunyai IUP sendiri, yang mempunyai itu, sehingga dia yakin oh ini bisa 10 tahun. Tapi ada juga pengusaha yang datang dengan membeli, ya, dari apa namanya, dari pasar pemasok, kayak gitu. Nah itulah yang barangkali yang harus kita lihat, karena dulunya mereka mengekspor ore kita, gitu. Saya kira yang kita harapkan adalah sustainability tadi. Jadi tidak saja perusahaan di tambangnya, pemrosesnya, demandnya juga, sehingga ini memberikan kemanfaatan dalam jangka panjang. Itu yang utama. Oke, baik, sudah cukup jelas Pak Agus. Ada banyak pula yang jika kita berbicara tentang nikel secara general gitu ya Pak, terutama di CNBC Indonesia yang kita sering terima isunya adalah mengenai kecukupan atau reserve dari nikel yang juga semakin menipis, notabene quote unquote tentunya ini tidak bisa akan berjalan dalam waktu yang jangka panjang, let's say 10 tahun, 25 tahun gitu ya. Sebenarnya dari SDM sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Apakah ada pesan-pesan tersendiri untuk pengusaha? Saya kira ini sudah dibahas berulang kali ya. Ahlinya seperti Pak Prof. Irwandi, kita yakin bahwa cadangan itu masih ada. Tetapi
kita harus melakukan lebih banyak eksplorasi di tempat-tempat itu yang tertentu, dan saya yakin itu masih ada. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu ini ya Ibu, bahwa kenapa orang datang ke kita, karena kita itu pakai nikel yang laterite ya, jadi murah ya kan, cost produksinya murah sekali gitu. Nah, nanti akan ada keseimbangan, pasti ada keseimbangan. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pada posisi itu. Jadi kembali lagi kepada apa yang diminta oleh market ya. Ya, sulfida sangat jauh di bawah, harganya mahal. Gitu. Kita juga punya sulfida juga, ya, tentu belum dipakai. Ya, jadi kita belum tahu dalam eksplorasi ini. Kita punya juga sulfida, punya sekarang laterite itu yang gampang. Jadi dalam jangka panjang, mungkin biayanya seperti itulah kira-kira. Baik.